Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sandy Ava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi vektor. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 10 semester kedua, di mana kita akan membahas untuk pengertian dasar dan juga operasi vektor. Kompetensi dasar untuk bab ini, baik yang pengetahuan bisa dibaca di poin 32, sedangkan yang keterampilan bisa dibaca di poin 42. Nah, materinya untuk pengertian dasar nanti kita akan belajar tentang pengertian vektor, kemudian notasi vektor, bagaimana menulis dan juga menggambar vektor, lalu vektor di R3 secara geometrik, serta kesamaan vektor. Untuk operasi vektor sendiri, nanti kita akan belajar penjumlahan vektor, pengurangan vektor, serta perkalian vektor dengan bilangan real. Oke, kita akan mulai untuk pengertian vektor. Kita akan belajar tentang besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, jadi dia tidak punya arah. Contohnya, panjang, massa, waktu, ataupun suhu. Ini adalah contoh untuk besaran skalar. Sedangkan untuk besaran vektor, itu adalah besaran yang mempunyai nilai sekaligus arah. Contohnya ada gaya, torsi, kecepatan, perpindahan, kuat medan listrik, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, secara geometris, vektor itu adalah suatu ruas garis yang berarah. Jadi, kita bisa gambarkan berupa ruas garis berarah seperti ini. Terus, cara menuliskannya atau notasi vektor itu kita bisa pakai lambang huruf kecil yang ini ada beberapa alternatif. Pertama, dia dicetak tebal, kemudian alternatif kedua di atasnya diberi tanda panah, alternatif ketiga di atasnya dikasih garis lurus atau garis lurusnya diletakkan di bawah huruf kecilnya. Contohnya, ini kalau yang dicetak tebal, ini yang pakai panah, ini pakai garis di atas, ini garis di bawah. Untuk seterusnya, saya akan lebih sering untuk memakai notasi yang menggunakan panah di bagian atas seperti ini. Selanjutnya, perhatikan untuk gambar vektor ini. Vektor ini bisa disajikan dengan ruas garis berarah OA atau vektor tunggal A. Dalam hal ini, ruas garis berarah OA dikatakan sebagai wakil dari vektor A. Di mana titik O itu kita sebut sebagai titik pangkal atau asal atau tangkap. Sedangkan A itu yang di bagian ujung ini berarti kita sebut sebagai titik ujung atau terminal. Perlu diperhatikan juga, misalnya saya punya gambar seperti ini, ruas garis berarah yang memiliki besar dan juga arah yang sama dengan OA itu juga merupakan wakil dari vektor A. Jadi kalau saya punya vektor OA seperti ini, kemudian ada vektor BC, vektor DE, dan juga vektor FG yang besar dan arahnya sama dengan vektor OA, maka BC, DE, dan FG ini juga wakil dari vektor A. Perhatikan juga bahwa panjang atau besar vektor itu dinotasikan dengan sebuah tanda garis lurus seperti mutlak, seperti ini ya. Selanjutnya, vektor di R3 secara geometrik. Sebelum kita masuk ke R3, kita bahas dulu untuk R2. Kalau di R2, vektor itu adalah ruas garis berarah yang terletak pada bidang datar, karena R2 itu ruang berdimensi 2. Kalau di R3, berarti dia ruas garis berarah yang terletak di ruang, atau R3 itu adalah ruang dimensi 3. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini, vektor A atau ruas garis berarah OA ini ada di bidang datar alfa. Sedangkan kalau saya punya sebuah kubus A, B, C, D, E, E, F, G, H seperti ini. Kemudian ada vektor B, ruas garis berarah CE. Ini bisa dinyatakan sebagai suatu vektor dalam R3. Selanjutnya kita masuk ke kesamaan vektor. Dua buah vektor A dan B itu dikatakan sama atau ekivalen. Syaratnya adalah kedua vektor itu harus mempunyai panjang dan juga arah yang sama. Dituliskannya vektor A sama dengan vektor B. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Di sini saya punya vektor A itu PQ dan vektor B itu ruas garis berarah RS. Dan karena panjang serta arahnya sama, kita bisa tulis vektor A sama dengan B atau PQ sama dengan RS. Kemudian kalau saya punya vektor QP itu saya notasikan C. Nah, meskipun di sini panjangnya sama dengan A, tapi arahnya berlawanan, maka kita menuliskan bahwa vektor A itu tidak sama dengan vektor C. Karena PQ itu nanti adalah negatif dari QP, karena arahnya berlawanan. Nantinya kita akan sebut ini sebagai inverse tambah. Baik, sekarang kita lanjut ke penjumlahan vektor.
Misalkan jumlah vektor A dan B itu adalah C, nah kita bisa menulis vektor A tambah vektor B sama dengan vektor C. Vektor C ini nanti akan kita sebut sebagai vektor resultan dari A dan B. Nah, secara geometri ini bisa kita tentukan dengan dua cara. Penjumlahan vektor itu bisa kita gambar dengan aturan segitiga atau aturan jajar genjang. Untuk aturan segitiga sendiri, langkahnya sebagai berikut. Misal saya punya vektor A dan vektor B seperti ini. Kalau mau menggunakan aturan segitiga, maka vektor yang mau kita jumlahkan, vektor B ini titik pangkalnya akan saya letakkan di titik ujungnya dari vektor A. Kemudian dari titik awal dari vektor A, saya tarik garis berarah ke ujungnya dari vektor B seperti ini. Nah, maka kita akan dapatkan C adalah penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Ini kalau kita pakai aturan segitiga. Kalau pakai aturan jajar genjang, maka langkahnya adalah vektor B ini diletakkan di titik pangkal yang sama dengan vektor A. Jadi di sini ada vektor A, di sini ada vektor B, lalu kita buat garis yang searah dengan vektor B dan juga vektor A, panjangnya juga sama. Nah, dari titik pangkal ke titik ujungnya ini, inilah yang akan jadi penjumlahan vektornya. Ini adalah vektor C, yaitu jumlahan vektor A dan vektor B. Panjang dan arahnya itu sama, mau pakai aturan segitiga atau aturan jajar genjang. Kalau penjumlahan vektornya lebih dari 2 vektor bagaimana? Untuk menjumlahkan 3 atau lebih vektor, kita pakai aturan yang namanya aturan poligon. Ini seperti aturan segitiga, tapi masih berlanjut terus. Contoh, saya punya vektor A, vektor B, dan vektor C, lalu saya mau mencari resultannya A plus B plus C. Maka dengan aturan seperti segitiga, berarti titik awalnya vektor B saya letakkan di titik ujungnya vektor A seperti ini. Terus titik awalnya C saya letakkan di ujungnya vektor B seperti ini. Nah, nanti dari titik awalnya A sampai ke titik akhirnya C, ini adalah vektor resultan D yang adalah jumlahan dari A plus B plus C. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat penjumlahan vektor. Tapi sebelum ke sifat penjumlahan vektor, kita akan bahas apa itu vektor 0 dan invers tambah. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki titik asal dan titik ujung yang sama, sehingga dia berhimpit. Nah, di sini dinotasikannya dengan angka 0 yang diberikan tanda panah di atasnya. Vektor 0 ini mempunyai panjang 0 satuan dan arahnya tidak tentu atau sembarang. Sedangkan invers tambah adalah vektor yang memiliki panjang dan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Tadi sudah kita singgung sedikit dalam kesamaan vektor. Jika vektor A adalah invers tambah dari vektor B, maka kita akan menuliskan bahwa vektor A itu akan sama dengan negatif vektor B, atau vektor B yang sama dengan negatif vektor A. Sifat penjumlahan yang pertama kita sebut sifat komutatif, dia bisa dibulak-balik. Vektor A tambah B akan sama dengan vektor B tambah vektor A. Lalu sifat asosiatif, itu kalau dua vektor dijumlahkan terlebih dahulu baru ditambah vektor lain, akan sama kalau vektor lainnya yang dijumlahkan dulu baru ditambah vektor awalnya. Kemudian ada yang namanya unsur identitas, yaitu si vektor 0, sehingga sembarang vektor kalau kita tambahkan dengan vektor 0 akan berlaku. Sebaliknya juga, vektor itu ditambah vektor 0 adalah vektor itu sendiri. Dan terakhir, tiap vektor itu mempunyai unsur invers tambah. Misalnya di sini kita punya vektor A adalah invers tambah dari vektor B. Maka kita akan dapatkan hubungan bahwa vektor ditambah dengan invers tambahnya nanti akan hasilnya vektor 0, atau kita bisa tulis A ditambah dengan negatif A sama dengan vektor 0. Next, kita masuk ke pengurangan vektor. Pengurangan vektor A dengan vektor B itu bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan vektor A dengan invers tambah dari vektor B, atau secara gampangnya A min B itu sama saja A ditambah negatif B. Contoh, di sini saya punya vektor A seperti ini, vektor B seperti ini. Kalau kita mau cari A min B, berarti kita harus cari min B dulu. Min B itu kan berarti invers tambahnya, panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Lalu dengan aturan segitiga, kalau saya punya vektor A, kemudian saya lanjutkan dengan vektor min B, maka ini adalah vektor A dikurangi vektor B. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkalian vektor dengan bilangan real. Misalkan A itu sembarang vektor dan M itu bilangan real, maka perkalian vektor
Dengan bilangan real kita bisa tuliskan vektor C adalah M kali vektor A. Panjangnya adalah sama dengan mutlak M kali dari panjang vektor A. Untuk nilai M yang positif, nanti vektor C ini akan searah dengan vektor A, tapi kalau negatif dia akan berlawanan arah. Contoh kalau saya punya vektor A-nya seperti ini, kemudian kita mau cari 2A. 2A itu kan 2 angkanya positif, berarti arahnya sama, tetapi panjangnya adalah 2 kalinya, sehingga kita dapat vektor 2A seperti ini. Terus kalau kita punya min setengah A, karena min berarti arahnya berlawanan, dan panjangnya adalah setengah dari vektor A. Sifat-sifat perkalian vektor, kalau untuk sembarang A dan B vektor, M dan N ini sembarang bilangan real, kita akan dapatkan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, M kali vektor A, panjangnya sama dengan mutlak M dikalikan panjang vektor A. Terus, M dikalikan negatif vektor A akan sama dengan negatif M dikali vektor A. Kalau M dikalikan vektor A itu bisa dibalik sama seperti vektor A dikali M. Kemudian, kalau konstantanya kita kalikan terlebih dahulu, ini akan sama dengan kalau konstantanya kita kalikan vektor dulu baru dikali konstanta lain. Selanjutnya, kalau konstantanya ini kita jumlah, baru kita kalikan vektor, ini juga berlaku distributif, sama dengan M kali vektor A tambah N kali vektor A. Begitu pula kalau yang dijumlah itu vektor, distributifnya juga masih berlaku. Berarti ini sama saja M kali A ditambah M kali B. Oke, kita lanjut ke contoh. Di sini saya punya vektor A dan juga vektor B, lalu kita diminta menentukan gambar vektor P untuk P itu sama dengan min A ditambah 3/2B. Oke, karena min A berarti panjangnya sama dengan A tapi arahnya berlawanan. Lalu untuk 3/2B berarti nanti panjangnya 3/2 kalinya, arahnya sama, kemudian saya letakkan di ujung vektor A. Karena dengan menggunakan aturan segitiga akan kita dapatkan vektor P sebagai berikut. Contoh berikutnya, tentukan fakil dari vektor A dan B dari gambar kubus ABCD EFGH berikut. Untuk poin A, kita diberitahu bahwa AB ditambah BC ditambah vektor A itu sama dengan AD. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Lalu kita gambar vektor AB. AB itu berarti dari A ke B, kemudian ditambah BC, berarti di sini. Nanti ditambah vektor A, entah vektor A itu yang mana, hasilnya adalah AD. Berarti kita bisa lihat dengan aturan poligon, kita bisa tahu bahwa AB tambah BC tambah apa yang hasilnya AD? Tentunya adalah ditambah CD. Dengan demikian kita dapat vektor A ini adalah CD. Lalu untuk yang B, di sini saya punya AD ditambah DE, berarti AD itu ini, terus ditambah DE, kemudian A ditambah DE itu berarti dengan aturan segitiga hasilnya adalah AE yang warna kuning ini ya. Lalu ini adalah sama dengan vektor AB ditambah suatu vektor B yang kita nggak tahu itu apa, yang akan kita cari, ditambah vektor FE, FE di sini. Nah, kira-kira kita bisa lihat dari gambar ini, berarti vektor B-nya adalah vektor BF. Jadi kita dapatkan vektor B-nya adalah vektor BF. Baik, sekian dulu dari saya untuk materi pengantar vektor dan juga operasinya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.